Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga, Mas Doble, dan juga Mas Imam Riyadi. Pada kesempatan sore hari ini, teman-teman, kami bertiga di sini berkumpul tentunya ada tujuan, yaitu untuk mencari Bang Iwan yang sampai saat ini belum kami temukan. Informasi sudah kami dapatkan kemarin bahwasanya Bang Iwan ini ternyata dibawa oleh sosok perempuan yang bernama Nyi Widuri. Bisa-bisanya Nyi Widuri membawa Bang Iwan. Kemarin dijelaskan bahwa ternyata Bang Iwan ini melihat sosok, minta tolong terlebih dahulu, hingga akhirnya jatuh cinta. Terus akhirnya terkenalah ilmu sirep tresno atau sirep cinta. Ya mungkin kalau kita membayangkan, mungkin di sana Bang Iwan sedang tergila-gila jatuh cinta kepada Nyi Widuri yang wujudnya katanya sangat cantik. Tapi saya yakin wujud aslinya pasti ya sudah tua lah. Nah, teman-teman kemarin banyak banget yang WhatsApp ke saya, Mas Doble, Mas Imam, katanya bantu Mbah Broto itu nyawanya sudah di ujung tanduk. Saya jamin insya Allah Broto akan selamat, karena saya yakin Lendra pasti bisa menyelamatkan. Bantu Mas Waji, Mas Imam Riyadi, itu si Suro dijadikan boneka oleh Tegong. Tenang saja teman-teman, saya jamin pasti Suro juga akan selamat. Entah itu kapan waktunya, tapi yang jelas kami di sini akan tetap seperti keputusan kemarin bahwa kita akan tetap menyelamatkan Iwan dulu. Karena Iwan ini benar-benar tidak punya siapa-siapa. Jadi kita bantu dia dulu teman-teman. Kalau yang lain insya Allah pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Terus si Tegong juga sedang diurus sama timnya Mas Probo. Insya Allah jadi semuanya aman lah teman-teman. Tapi ya kita perlu hati-hati juga, karena Tegong juga bisa jadi dalang dibalik permasalahan Iwan. Kita belum tahu itu, tapi mudah-mudahan sih tidak. Nah mungkin ada tambahan Mas Imam, Mas Doble? Cukup sepertinya. Cukup. Oke teman-teman ya, jadi mungkin kita akan berangkat. Nanti paling kalau seumpamanya kita kayak kemarin, alangkah baiknya kita berpencar saja. Jadi siapa tahu kalau kita menuju ke sana dia dibawa pergi, siapa tahu nanti salah satu di antara kita bisa malah menghadang mereka. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin sekian dulu, nanti dilanjut lagi teman-teman ya. Yuk Mas. Teman-teman ya, ini saya lanjutkan kembali videonya. Sebetulnya saya, teman-teman sudah tahu saya sedang nyari Bang Iwan. Namun di dalam perjalanan entah kenapa ini saya malah bertemu dengan Mas Agus. Dan Mas Agus katanya juga tadi saya tanya, katanya sedang mencari sesuatu. Jadi alangkah baiknya saya videokan juga ini, biar teman-teman juga siapa tahu mendengar informasi Mas Agus yang nanti akan diceritakan ada yang tahu. Jadi gimana ini Mas Agus? Seperti ini Mbak Wongso. Ini kan tugas dari Eyang Admin saya untuk disuruh untuk mengurus si Tegong. Karena si Tegong itu dihasut oleh iblis yang bernama Guridam. Guridam. Lagu ya. Ya kata Eyang Admin seperti itu. Dan saya saya mendapatkan petunjuk dari Eyang Admin atau Syekh Maulana Maghribi. Saya untuk disuruh bertemu dengan Nyi Angker. Nyi Angker apa? Nyi Angker gitu. Iya. Itu di mana? Ya di hutan ini. Nah, Nyi Angker ini dicari untuk apa? Nah, itu untuk apa namanya ya? Meminta. Ya, mustika. Iya, petunjuknya dari Yang Adiman itu. Iya. Mustika apa sih, Mas Agus? Kata Yang Adiman mustika tali asih. Tali Cara asih. sutra. Wih, kayaknya bagus itu kayaknya. Dan semalam saya sudah bertemu dengan Nyi Angker. Dan apa namanya ya Mbak Wongso, saya mendapatkan ujian
ujiannya apa Mas Agus? Ya tentunya saya harus bersabar dan bersabar, lebih bersabar. Karena Mas Arya sekarang kondisinya itu seperti orang gila. Masya Allah. Pantesan ini nggak ikut. Tadi saya mau nanya si Arya kemana? Mas Arya seperti orang gila. Mohon maaf ya sedulur, ini saya katakan seperti itu karena kenyataannya seperti itu ya. Dan saya tadi malam sudah bertemu dengan Nyi Angker. Dia bilang suruh bertemu kembali besoknya dengan Nyi Angker. Seperti itu. Kalau mustika apa itu namanya, tali asih Jala Sutranya itu dipegang oleh siapa sebenarnya? Katanya dipegang oleh Nyi Angker. Nyi Angker sendiri. Tapi kata Eyang Adimin, Nyi Angker adalah anak buah dari Datuk Brayan. Datuk Brayan. Ya. Tapi Datuk Brayan itu apa ya? Apa namanya, tinggalnya di sini? Ya saya kurang tahu karena informasi itu di ujung utara hutan ini. Ujung utara hutan ini. Iya. Dan saya menuju ke ujung utara itu sangatlah banyak sekali rintangan seperti itu Mbak Wongso. Ya Mas Agus, sebenarnya saya mendengar cerita jenengan, saya pengen bantu jenengan untuk apa namanya, mencari mustika tali asih Jala Sutra. Dan saya juga pastinya juga pengen banget membuat si Tegong ini tobat yang benar-benar tobat. Tapi mau gimana lagi, ini saya juga sedang mencari teman saya yang bernama Bang Iwan. Dia juga YouTuber juga, misteri. Tapi dulu itu awalnya dia itu Wahabi, tobat, terus nggak punya kerjaan, pengangguran. Akhirnya saya apa namanya, suruh untuk bikin YouTube dan berjalan. Tapi sekarang sedang hilang. Bahkan saya di sini nggak sendirian tadi. Saya bersama Mas Imam Riyadi dan juga Mas Dobleh. Tapi kita berpencar. Ini kalau seumpamanya saya nggak ada masalah sih, saya pasti langsung ikut Mas Agus. Ya kita mempunyai misi tersendiri ya Mbak Wongso, silahkan gak apa-apa. Karena saya juga itu disuruh oleh Eyang Adimin untuk menghadapi si Tegong. Ya begini saja mungkin Mas Agus. Mas Agus mencari ingin menemui Nyi Angker sambil mencari mustika tali asih Jala Sutra. Ya saya minta tolong sesekali di perjalanan sambil mencari teman saya Iwan. Oh siap. Nanti saya pun begitu. Siap. Di sela-sela waktu saya nanti saya juga ikut mencari mustika itu. Siapa tahu saya bisa menemukannya. Tapi yang nggak usah di video kan nggak apa-apa. Intinya di sela-sela waktu perjalanan itu. Siap Mbak. Nanti coba kalau ada Mas Iwan itu saya kabarin Mbak Wongso. Iya. Terus Mas Probo sendiri sekarang masih di ujung Kulon. Oh, saya kira udah Kulon. Saya lihat itu seperti bertahan hidup di hutan. Di tengah-tengah hutan, jauh dari kota ya. Kayaknya itu ketemu suku-suku. Iya. Kayaknya mau masuk ke dalam hutan tapi sangat sulit, banyak peraturannya. Tapi sudah tahu masalah ini. Siapa? Mas Probo. Mas Probo sudah tahu. Iya, itu Mas Probo serahkan kepada saya, Mas Arya. Masalah si Tegong itu. Ya mudah-mudahan sih si Tegong segera tobat lah ya nanti. Yaudah, ini gimana Mas Agus? Ya sudah, ini saya berpencar saja ya. Saya mau lanjut ke ujung utara ya Mbak Wongso. Dan Mbak Wongso silahkan lanjut pencarian Mas Iwan itu, Bang Iwan. Ya udah, ini teman-temannya doakan saja ini Mas Agus supaya lancar perjalanannya. Amin. Karena ini misi yang sangat baik, menyembuhkan Tegong supaya tobat. Walaupun teman-teman sudah tidak percaya lagi dengan Tegong, tapi kita kan harus berusaha. Terus tugas yang kedua ini berat lagi, Mas Arya jadi ODGJ, itu kan nanti jadi tugas selanjutnya. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya sudah selesai misinya, saya bisa bantu jenengan. Atau kalau jenengan yang sudah selesai bisa bantu saya. Siap Mbak. Intinya kita saling mendoakan saja Mas Agus. Yaudah Mas Agus, mungkin kita lanjut perjalanan saja. Hati-hati Mas Agus. Oke teman-teman ya, ini saya nyalakan kembali kameranya. Karena di sini saya melihat ada gerbang goib yang sepertinya tidak bisa saya tembus jika saya tidak membuka gerbang goibnya. Jadi ini saya mau membuka gerbang goibnya terlebih dahulu supaya saya bisa
masuk ke dalam sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman ya. Saya berhasil membuka gerbangnya dan saya akan langsung masuk ke dalam gerbang ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Oke teman-teman ya. Teman-teman tadi melihat sendiri ketika saya membuka gerbang gaib dan saya memasukinya, tiba-tiba saya dipindahkan di suatu tempat, namun ini tempatnya menurut saya agak aneh. Bukan di hutan, melainkan ini malah di persawahan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu? Apa kamu kebingungan? Ya tentunya saya bingung, Yang. Ini saya kenapa ada di sini, Yang? Bukankah kau sedang mencari teman kamu? Iya, Yang. Tapi apa mungkin teman saya ada di sini? Jelas saja tidak. Kamu ini kesasar ke tempat yang dimana tempat ini tidak ada teman kamu. Kamu ini goblok. Gobloknya nggak ketulungan. Gobloknya itu luar biasa. Masuk ke alam lain tapi kesasar. Nah terus bagaimana, Yang? Nggak, soalnya kan tadi saya membuka gerbang gaib. Saya kira ya ketika saya masuk nanti saya akan ke tempat di mana Iwan berada. Malah nyampainya ke sini, Yang. Ya itulah karena kamu goblok. Mentang-mentang di situ ada gerbang gaib, lalu kamu membukanya dan memasukinya. Itu kamu salah. Seharusnya kamu tidak kesini. Kalau kamu kesini ya kamu mau apa? Mau tandur? Apa mau apa ini? Tandur juga nggak bisa. Mau nanam padi juga nggak bisa. Ini kamu lihat tanahnya kering. Apa nggak kasihan sama petani, tanahnya kering, nggak bisa tandur, nggak bisa nanam padi. Aduh, mohon maaf, Yang, mohon maaf sekali. Ini di sini kan saya sedang mencari Bang Iwan yang mungkin tidak seharusnya membicarakan sawah. Ya inilah manusia. Kalau sudah goblok tetap saja goblok. Ini masalah yang sangat besar. Masalah ini lebih besar daripada teman kamu yang hilang. Teman kamu hilang, kalau mati, yang mati siapa? Teman kamu. Berapa yang mati? 1. Ini kalau tanahnya kering seperti ini, yang kelaparan nanti berapa orang? Kalau sudah kelaparan yang mati nanti berapa orang? Nah terus apa hubungannya Yang dengan teman saya? Ya inilah kalau orang goblok diajak bicara. Maksud saya, ini mumpung kamu lagi kesasar ke sini, saya mau kasih pelajaran buat kamu. Jadi apapun masalah yang sedang kamu hadapi,
yang mungkin kamu anggap masalah itu adalah masalah yang besar, itu belum seberapa dibandingkan masalah yang sedang dihadapi oleh para petani. Kamu hanya menghadapi satu masalah, mencari teman kamu, sudah gemerungsung, sudah ini itu, nggak karuan. Nah ini petani menghadapi sawah yang kering, apa nggak mumet ndase, apa nggak marah-marah dia? Oh iya yang ya saya paham yang apa yang jenengan maksud. Ya harus kamu pahami. Kalau kamu nggak paham berarti kamu goblok. Makanya saya kasih pelajaran buat kamu supaya kamu pintar. Kalau kamu sudah pintar ya saya nggak mau ikut kamu. Saya di sini mau menunjukkan sesuatu kepada kamu. Apa yang? Ya ini, bahwa masalah yang besar dihadapi oleh manusia belum tentu besar di hadapan Allah. Allah memberikan ujian kepada kamu hanya seperti itu. Itu belum apa-apa. Kalau Allah sudah tidak mempedulikan kamu, ya mungkin kamu tidak dikasih cobaan apa-apa lagi. Dan perlu diingat seperti yang sudah aku katakan tadi, bahwasanya apapun masalah yang sedang kamu hadapi, itu hadapi saja. Karena di luar sana masih banyak masalah-masalah yang besar yang orang lain sedang menghadapi. Jadi kamu bersyukur hanya dikasih masalah seperti itu. Coba kalau kamu punya sawah yang luas terus kering seperti ini, apa kamu nggak stroke? Oh iya yang ya sudah yang mungkin saya mau mencari bang. Kamu ini diajak bicara malah mau pergi, tidak menghormati orang tua ngomong. Ini kamu kalau saya tidak masuk di tubuh kamu, saya sudah bikin kamu jumpalitan di sini. Ya maaf yang maksud saya kan saya mencari Bang Iwan, kasihan, jadi saya seperti terburu-buru untuk mencarinya, untuk menyelamatkannya. Kamu mau diburu-buru seperti apa? Kalau memang tidak ketemu ya tidak ketemu. Kalau memang harus ketemu ya ketemu. Kalau memang harus mati ya mati. Kamu itu sabar, jadi orang itu yang sabar, nggak usah buru-buru. Allah itu sudah menentukan takdir setiap manusia, nasib manusia, tinggal bagaimana manusianya. Jadi kalau Allah sudah menakdirkan teman kamu itu ketemunya besok, kamu hari ini mau mencari jumpalitan seperti apapun, tidak bakal ketemu. Ya kalau begitu nggak usah dicari, goblok. Itu namanya pasrah, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Allah memang sudah menentukan rezeki manusia, tetapi kan manusianya juga harus berusaha. Lah kalau Allah memberikan rezeki yang banyak kepada manusia, manusianya cuma tidur, apa ya nanti orang itu mendapatkan rezeki yang banyak? Tidak yang ya itu. Kamu mentang-mentang saya sudah mengatakan dicari sehari tidak ketemu, kalau ketemunya besok ya besok, lalu hari ini kamu mau pulang, tidak mau melanjutkan pencarian, itu namanya kamu nggak usaha. Jadi begini, hari ini kamu tetap mencari teman kamu, minimal nanti kamu mendapatkan petunjuk. Besok mungkin kalau ketemu ya tinggal menemuinya. Kamu paham apa tidak? Oh iya paham yang paham. Ya berarti kan sama seperti yang sudah sering saya lakukan. Iya, makanya kamu punya otak itu dipakai.
Oh iya Yang, saya juga pengen cerita sedikit, boleh nggak Yang? Kamu ini mau cerita apa? Kalau ada apa-apa ngomong saja. Iya Yang, terima kasih. Kenapa kamu terima kasih? Kamu cerita saja belum sudah terima kasih. Begini Yang, jadi saya ingin bercerita seperti ini. Cerita saja. Mau cerita saja bolak-balik. Iya Yang, mohon maaf Yang. Begini Yang, jadi kemarin itu tongkat yang jenengan berikan, yang sekarang saya jadikan tasbih, itu kan saya bikin tasbihnya nyuruh orang atau tukang bikin tasbih. Lalu orang yang membuat tasbih itu katanya mimpi bertemu orang gila, terus orangnya sakit. Terus anehnya lagi, kayunya itu kan tidak keras, tidak, tapi ketika dipotongin itu katanya itu kayak motong batu, keras banget. Itu kenapa Yang? Suruh itu orang perbanyak berdoa supaya dilancarkan dalam membuat tasbih. Saya sudah mengatakan seperti itu juga sih Yang. Ya berarti dia yang belum melakukan. Coba saja kalau dia memotongnya sambil sholawat, sambil berdoa, insya Allah semuanya lancar. Terus kalau yang mimpi itu apa jenengan yang datang ke mimpinya? Tidak, saya tidak mendatangi dia. Saya tidak tahu siapa dia. Itu cuma mimpi saja. Tapi saya yakin itu kayaknya jenengan yang datang ke mimpi dia. Kalau iya, itu maksudnya tujuannya apa Yang? Begini, saya melihat orang itu terburu-buru membuat tasbih. Saya tidak suka. Saya paling suka dengan orang yang sabar. Orang yang sabar. Ingat, orang yang sabar. Saya juga sebenarnya tidak suka dengan kamu ketika membuat si tukang tasbih itu buru-buru. Dia itu manusia biasa, mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Dia tidak bisa diburu-buru oleh kamu. Dia sehari bisa bikin tasbih 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3. Tidak bisa dipaksa untuk membuat 10 atau 20 seperti yang kamu minta. Ya dia sakit, itu wajar. Dia sakit karena kelelahan, bukan karena apa-apa. Kenapa kamu membuat tukang tasbih itu terburu-buru membuat tasbihnya? Ya karena gini Yang, kan banyak yang pesen tasbih Yang. Maksud saya kan sudah ada yang seminggu belum mendapatkan tasbihnya, padahal dia sudah memberikan uangnya atau maharnya. Ya sudah, biarkan saja. Yang butuh itu siapa? Yang butuh itu yang memahar tasbih. Kalau dia mau sabar menunggu, ya dikasih. Kalau nggak mau sabar, ya biarin saja. Kamu nggak rugi. Kamu ini sudah saya bilangin berkali-kali. Jadi orang itu tidak perlu bingung-bingung. Jalani saja padanya. Tapi begini Yang, maksud saya kan saya pengen jadi orang yang amanah, terus disiplin gitu Yang. Ya itu bagus. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Kenyataannya banyak halangan, banyak rintangan. Jadi begini saja ya Yoga. Siapa memangnya? Apa ada yang marah ke kamu ketika tasbih itu belum sampai? Ya ada. Siapa namanya? Saya nggak mau nyebutin. Sudah katakan saja. Siapa namanya? Namanya Bapak Alam. Tidak apa-apa. Kalau Bapak Alam itu nanti marah-marah lagi sama kamu, biar saya yang datang
ke sana. Biar saya kasih pelajaran itu orang supaya sabar. Tinggal nunggu saja, tidak mau sabar. Ya sudah. Sekarang kamu pergi saja dari tempat ini. Karena di tempat ini tidak ada teman kamu yang hilang itu. Saya mau pergi. Berarti jenengan sudah cukup. Ya sudah cukup. Kalau tidak cukup saya nggak mau pulang. Saya pamit berarti saya sudah cukup menyampaikan kamu ini gobloknya gak ketulungan. Goblok. Pelernya saja yang digedein itu. Sama perut. Ya sudah sekarang kamu hati-hati saja. Berusaha tetap mencari. Silahkan. Tapi ingat. Semua sudah ditakdirkan. Jadi kuncinya cuma satu, sabar. Ya sudah, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Weh teman-teman ya, malah saya cuma dimarah-marahin sama yang Basuki. Aduh, ini saya harus kemana lagi nih? Ya udah mungkin teman-teman ya, ini videonya saya akhiri sampai di sini saja. Mungkin ini saya mau ngabarin Mas Triadi sama Mas Dobleh bahwasanya saya berada di sini dan saya sepertinya mau, nggak tahu ini, kalau saya bisa kembali ke hutan ya saya kembali ke hutan, kalau tidak bisa kembali ke hutan ya mungkin saya pulang ke rumah. Jadi mungkin segitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang dibicarakan yang Basuki dengan saya tadi ada manfaatnya. Jadi cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.